Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya mencoba untuk kembali merefleksikan tentang materi yang di dalam karya Ayatullah Muhammad Baqir Sadar, karya Falsafatun atau Or Filosofis yang saya pelajari di dalam Pondok Pesantren Mahasiswa Murtada Mutahari Yogyakarta, Indonesia. Nah, ini merupakan video ketiga dari refleksi saya. Yang pertama adalah yang masih berkaitan dengan sumber utama pengetahuan, yaitu pertama identitas konsep, dan yang kedua adalah teori Platon. Nah, sebagaimana di dalam teori Platon kita telah melihat dan telah menjabarkan persoalan apa yang dimaksud dengan Plato tentang sumber utama pengetahuan itu. Nah, sebagaimana Platon meyakini dan menganggap bahwa sumber utama pengetahuan itu adalah archetype. Nah, bagi Plato, jiwa secara independen telah hidup sebelum berjumpa dengan tubuh manusia. Jiwa telah leluasa memiliki pengetahuan. Namun ketika jiwa turun di alam materi yang sifatnya semu ini kemudian berjumpa dengan tubuh manusia, sehingga jiwa mengalami keterlupaan, maka alam ini bukanlah sumber pengetahuan, melainkan alam hanyalah tempat di mana jiwa mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan terdahulu yang ada di archetype. Nah, berkaitan dengan teori Platon ini, kita mencoba untuk menganalisis sedikit tentang apa yang dimaksud dengan sumber pengetahuan archetype itu. Nah, apakah memang ketika Plato mengatakan bahwa archetype adalah sumber utama pengetahuan, di mana posisi Plato saat itu? Apakah Plato di archetype atau di alam? Lantas dari mana dia mengetahui tentang hal itu, tentang archetype? Di mana kira-kira? Apakah di archetype atau di alam? Kalau misalnya di alam, lantas kenapa dia tidak mengakui alam sebagai sumber pengetahuan? Nah, kemudian apakah yang diungkap oleh Plato itu sendiri sudah pernah ada di archetype? Lantas untuk apa semua itu? Bukankah ketika yang mau diungkap oleh Plato itu kita bisa membangun sebuah kemungkinan bahwasannya mungkinkah orang lain juga telah mengetahui tentang itu, karena dia telah memiliki pengetahuan di archetype. Kira-kira itu sedikit dari analisis tentang teori Platon. Namun masih tetap ada pada pembahasan tasawuf atau konsepsi sederhana yang masih menjabarkan tentang teori-teori yang kemudian mencoba untuk melihat sumber dari pengetahuan itu sendiri. Nah, maka dalam video kali ini kita akan melihat teori rasional sebagaimana yang dipahami oleh René Descartes. Nah, teori rasional ini kemudian berbeda dengan teori Platon, bahwasannya teori rasional menerima alam sebagai sumber pengetahuan dan rasio sebagai sumber pengetahuan. Nah, kita telah jelas dan clear bahwa tentu alam ini merupakan sumber pengetahuan karena ada hal-hal yang kemudian termaktub, terkandung di dalam alam ini, sehingga orang memiliki pengetahuan tentang itu melalui cerapan-cerapan indrawinya, sehingga menjadi satu pengetahuan. Nah, lantas bagaimana bisa rasio sebagai sumber pengetahuan? Nah, sebagaimana dalam video pertama, yaitu tentang identitas konsep, bahwa konsep itu sendiri memiliki identitas yang agak identitas
identik, kemudian universal, dan abstrak, dan tidak berefek. Nah, kira-kira 4 itu sih di video pertama, itu tentang identitas konsep. Nah, kita mencoba melihat René Descartes. Tapi sebelum melihat René Descartes, sebagai informasi bahwasannya teori rasional ini merupakan satu teori yang menerima 2 sumber pengetahuan. Nah, dan di dalam teori rasional ini kita dapat berjumpa dengan René Descartes dan Immanuel Kant. Nah, tentu corak pemikiran mereka walaupun berada dalam satu rumpun teori, tapi ada corak-corak perbedaan. Nah, maka saya akan memulai dari René Descartes itu sendiri. Nah, sebagai informasi tentang René Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan. René Descartes di dalam bahasa literatur Latin dia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius. Nah, atau di dalam bahasa Latin merupakan seorang filsuf dan matematikawan. Nah, René Descartes lahir pada tahun 1596 di Prancis. Ia merupakan seorang yang berkebangsaan Prancis dan kemudian wafat di tahun 1650 di Swedia. Nah, karya terpenting René Descartes adalah Discours de la Méthode dan Meditation de Prima Philosophia. Nah, atau dalam bahasa Indonesia pertama kita ini risalah tentang metode, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip filsafat. Nah, itu adalah karya penting René Descartes. Nah, kita mencoba kembali pada apa yang menjadi titik pembahasan kita, itu tentang teori rasional. Sebagaimana dalam pertanyaan tadi, bahwa apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pengetahuan atau sumber pengetahuan rasional itu. Nah, bagi René Descartes, manusia semenjak lahir telah membawa satu pengetahuan yang disebutnya innate idea atau ide bawaan. Nah, ide bawaan ini menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, perluasan gerak, dan jiwa. Nah, maka Descartes meyakini alam sebagai sumber pengetahuan dan rasa sebagai sumber pengetahuan. Tapi yang dimaksud rasa sebagai sumber pengetahuan ini adalah ide bawaan atau innate idea. Nah, innate idea ini tidak memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan alam itu sendiri, karena manusia itu bagi René Descartes bahwa semenjak lahir dia telah memiliki pengetahuan yang secara langsung diberikan oleh Tuhan. Nah, kira-kira itu sedikit tentang René Descartes, di mana persoalan innate ideanya. Jadi René Descartes memang terkenal dengan innate ideanya, sehingga filsafat Kartesian di Eropa semenjak itu sangat berpengaruh. Bahkan pemikiran-pemikiran Kartesian ini banyak diminati oleh para intelektual dan para tokoh-tokoh yang lain. Jadi ketika dari awal kita bicara persoalan teori Platonik tentang archetype yang menerima bahwa manusia semenjak awal jiwanya telah memiliki pengetahuan. Nah, berbeda dengan René Descartes bahwa manusia itu dari lahir dia telah memiliki pengetahuan, walaupun dia menerima alam sebagai sumber pengetahuan, tetapi satu pihak dia menerima bahwa manusia ini
tanpa berrelasi dengan alam pun dia telah memiliki satu pengetahuan, yaitu pengetahuan ide bawaan atau innate idea. Nah, itu sekilas tentang René Descartes, persoalan innate ideanya. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus buat saya sendiri. Semoga memperkokoh dan memperkuat struktur saya berkaitan dengan pembelajaran yang saya ikuti di dalam pondok. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi